Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Putra Sip, mahasiswa PPG PAI tahap 3 di LPTK Universitas Negeri Mataram dengan NIM 250111050. Pada hari ini Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah Yayasan Pondok Pesantren Al Mubarak NW Sembalun Timah Gading kelas 7 dengan materi Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kalian semangat pada hari ini? Semangat. Alhamdulillah, sehingga Bapak Guru juga sangat senang masuk pada pagi hari ini untuk mengajarkan pada kalian. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silahkan salah satu di antara kalian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Silahkan. Ya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa datal banati bi furu'ihima ilayya umiddin wa antan surana wa taftah alaina wa tarzuqan wa tahfazana wa taghfiralana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Silakan duduk kembali. Semoga dengan doa tadi proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dahulu untuk absen ya. Saya akan absen kalian satu persatu. Yang saya sebutkan namanya untuk bilang hadir, kemudian angkat tangan ya. Sudah siap? Kita absen mulai. Alparis Setia Gunawan. Elma Alat Fitri. Lalu Pandi Febrian. Muhammad Nugi Ramdhani. Muhammad Arsad Azka. Muhammad Aldika. Nova Sulastri. Puput Sri Patulania. Rizky Ramdhani. Mana Rizky Ramdhani? Yang keras suaranya. Yazid Saputra Yunus. Zuina Tanti. Tio Dinata. Pak Izi Azbair. Pak Izi Azabair. Dera Apriantari. Abdurrahman. Ada yang sakit?
Oh ya, semoga dia cepat sembuh. Nah, sebelum kita mulai belajar, saya akan periksa kerapian kalian dulu, supaya kita belajar dengan tertib. Dirapikan. Kalau ada bangkunya yang kurang pas posisinya, tolong dirapikan ya, supaya proses belajar kita pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Sampahnya sudah tidak ada ya? Alhamdulillah. Jadi pelajaran kita akan mulai. Saya akan bacakan dulu fase capaiannya, yaitu peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian dominan capaiannya, peserta didik mampu menganalisis peserta didik mampu menganalisis misi dakwah strategi Rasulullah SAW di Mekah dan di Madinah. Kemudian tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran penyikapan peserta didik dapat menceritakan misi dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat seluruh alam semesta. Kemudian B, melalui pembelajaran penyikapan peserta didik dapat menjelaskan kondisi Mekah sebelum Islam. C, melalui pembelajaran penyikapan peserta didik dapat menjelaskan reaksi dan respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Rasulullah SAW. D, melalui pembelajaran penemuan peserta didik dapat mengidentifikasi cara atau strategi dakwah Rasulullah SAW. E, melalui pembelajaran penemuan peserta didik dapat mengidentifikasi keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian materinya adalah sejarah peradaban Islam sebelum datang sejarah apa peradaban sejarah peradaban Islam sebelum datangnya agama Islam. Baik, kita mulai. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kalian pelajaran yang sudah lewat, yaitu tentang penduduk Mekah sebelum datangnya agama Islam. Di mana penduduk itu disebut dengan penduduk jahiliyah. Jadi Bapak Guru ingin menanyakan pada kalian apa yang dimaksud dengan penduduk jahiliyah. Silakan. Penduduk yang bodoh, mereka bukan bodoh secara intelektual, tapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama. Betul, tepuk tangan semua. Kemudian dari aspek agama, apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah sebelum datangnya agama Islam? Oke? Betul, tepuk tangan. Kemudian dari segi aspek politik, apa yang dilakukan oleh penduduk Mekah sebelum datangnya agama Islam? Mungkin ada yang bisa? Silakan, Aska. Ya, betul. Berikan tepuk tangan. Ternyata kalian masih ingat pelajaran yang sudah kita bahas. Jadi, itu dia ya. Apa namanya? Penduduk Mekah bukan bodoh secara intelektual, tetapi mereka mempraktikkan hal-hal yang tidak baik seperti riba. Kemudian mereka juga melakukan perbudakan. Dari segi ekonomi mereka mempraktikkan riba. Nah, ini adalah hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Nah, kemudian tetapi di balik itu ada hal yang baik yang dilakukan oleh bangsa Arab. Apa hal yang baik dilakukan oleh bangsa Arab yang kalian ketahui di balik jahiliyahnya itu? Apa?
Coba, coba. Kemudian bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli saja dan pemberani. Selain ahli saja dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pemimpin, pola hidup yang sederhana, ramah dan sebagainya. Oh, kalian hebat. Tepuk tangan. Nah, itu di balik kejahilannya ada satu hal yang positif ya. Mereka ramah terhadap tamu, kemudian mereka sabar dalam menghadapi situasi alam yang begitu panas. Kemudian mereka gigih dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Ini adalah suatu kelebihan yang dimiliki oleh bangsa Arab di balik apa yang disebut dengan jahiliyah itu. Ada sisi baiknya. Baik, kita akan mulai memasuki pelajaran dengan materi sejarah peradaban Islam. Kita akan lanjutkan ke materi yaitu sejarah peradaban Islam. Jadi, silahkan kalian perhatikan layar di depan kita untuk menganalisis materi yang ada. Silakan ya, dilihat dulu materinya, diamati dan dianalisis dengan baik. Nah, kemudian setelah kalian amati, kita analisis, kemudian kita sekarang akan diskusi. Diskusinya yaitu masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok akan berdiskusi nanti sesuai dengan temuannya di materi itu. Kemudian setelah itu akan ada tanya jawab antara kelompok yang 1, 2, dan 3. Ada yang bertanya, kemudian ada kelompok yang menjawab. Silakan di analisis dulu, diperhatikan. Diperhatikan dengan baik. Nah, setelah kita amati dan analisis, sekarang kita akan adakan diskusi antar kelompok. Silakan merapat sedikit, merapat dulu bangkunya untuk diskusi. Nah, kemudian nanti hasil diskusinya akan mempersiapkan pertanyaan terhadap kelompok yang lain. Silakan. Silakan. Diskusi. Berdiskusi ya. Silakan dirancang, didiskusikan. Ayo supaya kelihatan cepat. Diskusi. Ayo diskusikan dengan kelompoknya masing-masing.
Bagaimana? Sudah ada hasil diskusinya? Sudah siap untuk membuat pertanyaan atau tanya jawab? Sudah siap? Oke. Kita mulai dari kelompok mana? Oh ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1 untuk bertanya hasil diskusinya kepada kelompok berapa? 1. Kelompok 3 ini kan? Ini silakan bertanya kepada kelompok 1. Kami dari kelompok 3 ingin menanyakan pertanyaan kami kepada kelompok 1, yaitu apa kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kunci keberhasilan dakwah Islam Nabi Muhammad SAW dikarenakan Nabi Muhammad memiliki karakter khusus, yaitu kesabaran menghadapi ancaman, kegigihan dan keulatan dalam menyebarkan Islam. Jawabannya bagus, luar biasa. Selanjutnya kelompok 2 menanyakan kepada kelompok 3. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Kami dari kelompok 2 ingin menanyakan apa misi Nabi Muhammad SAW sebagai yaitu mengajarkan kepada manusia tentang kaidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jawaban yang bagus. Kalian ternyata hebat-hebat. Selanjutnya, giliran kelompok 1 menanyakan kelompok 3 atau kelompok 2 yang ditanyakan. Kami dari kelompok 1 akan menanyakan ke kelompok 2, apa kelebihan bangsa Arab sebelum Islam? Ya. Kami dari kelompok 2 akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Kelebihan bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli air dan pemberani. Nah, jawaban yang luar biasa. Nah, selanjutnya baik, sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu sebagai menambah rasa semangat pada kalian masing-masing. Masih semangat pada hari ini? Masih. Coba kita tepuk semangat dulu. Ayo, dimulai. Semangat. Semangat luar biasa. Saya juga lebih semangat ketika kalian membacakan materi ini. Nah, itu semuanya dibaca. Ya, di depan presentasinya. Ayo. Ini kadene. Oh, ini kena. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya begitu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kami akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kami menemukan bahwa sebelum datang Islam, penduduk Mekah dikenal dengan penduduk jahiliyah atau bodoh. Mereka bukan bodoh secara
intelektual, tapi mereka memiliki perilaku yang buruk di aspek agama, sosial, ekonomi, dan politik. Dari aspek agama, mereka menyembah berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Mereka menyimpang dari ajaran-ajaran tauhid yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan diteruskan oleh Nabi Ismail. Dari aspek sosial, mereka suka minum khamr, mabuk, berzina, praktik perbudakan, dan merokok. Dari aspek ekonomi, mereka mempraktikkan riba. Dan dari aspek politik, mereka sangat gemar berperang dan sering terjadi peperangan antara suku lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Luar biasa. Berikutnya kelompok 1. Di depan ya. Presentasinya lebih semangat. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami. Kami telah temui kelebihan bangsa Arab dikenal dengan bangsa ahli syair dan pemberani. Selain ahli syair dan pemberani, karakter positif Arab lainnya seperti punya semangat tinggi dalam mencari nafkah, sabar menghadapi kekerasan alam, mempunyai ketahanan fisik, kekuatan yang ingat, hormat akan harga diri dan martabat, masyarakat yang cinta kebebasan, loyal pada pimpinan, pola hidup yang sederhana, ramah dan sebagainya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tepuk tangan semua. Selanjutnya yaitu kelompok 2 yang belum. Silakan di depan untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, yaitu mengajar kepada manusia tentang akidah dan larangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menegaskan tentang adanya hukum balasan, mengajarkan akhlak terpuji dan melarang berbuat kemungkaran, mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Sekian dari kami. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2 sudah membacakan presentasinya. Jadi masing-masing kelompok sudah membacakan presentasinya masing-masing. Kemudian tanya jawab sudah. Jadi mungkin kita ke kesimpulan. Jadi saya berterima kasih pada kalian pada pagi hari ini karena sudah begitu semangat dalam belajar. Kemudian berjalan dengan baik, alhamdulillah. Mungkin ada yang ditanyakan kepada Bapak Guru yang ingin kalian tanyakan. Silakan, mungkin ada yang kalian tanyakan. Oke. Ya. Sekarang saya minta untuk kalian menanyakan. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas tadi. Silahkan salah satu untuk menanya pada Bapak Guru. Siapa itu? Siapa namanya? Pak Izi. Silahkan dengan pertanyaannya. Bagaimana respon masyarakat terhadap Iya. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Respon masyarakat Mekah adalah pada saat waktu itu dulu sedikit sekali yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Kemudian tokoh-tokohnya yang begitu gencar untuk menolak dakwah Rasulullah SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW melakukan 2 cara untuk berdakwah. Pertama ada cara diam-diam. Dia mulai dari keluarganya dalam menyampaikan dakwahnya itu dengan istrinya, kemudian pada kerabatnya,
secara sir, disebut dengan secara sir, secara diam-diam. Karena resikonya sangat berat kalau diketahuan dalam berdakwah. Kemudian cara yang kedua yaitu secara terang-terangan. Karena begitu sudah lumayan yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga dia siap dengan segala resiko, sehingga dia mengumpulkan banyak umat dalam rangka mulai berdakwahnya secara terang-terangan. Dia kumpulkan segala tokoh di Mekah, kemudian dia umumkan. Dengan demikian banyak ancaman yang masuk terhadap Rasulullah SAW. Banyak intimidasi oleh pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Demikian jawaban saya. Mungkin ada yang lain juga? Ya, itu yang sudah saya sebut tadi. Dua strategi ya, sudah saya sama soal pertanyaan. Dua strategi yang dilakukan oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dia dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun lamanya dia berdakwah secara sembunyi. Dan diikuti oleh sedikit orang, lebih banyak para pembesar Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian strategi yang kedua yaitu secara terang-terangan. Secara terang-terangan dia sudah siap dengan segala resikonya. Sudah sama pertanyaannya itu tadi. Berikutnya mungkin ada. Silakan. Oke. Apa kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW? Kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Muhammad SAW memiliki karakter yang kuat dalam menyampaikan dakwahnya. Dia gigih, dia ulet. Kemudian yang paling penting adalah dia memiliki memiliki kesabaran yang luar biasa, yang tidak ada batasnya oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada rasa sedikit pun dendam terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Sehingga dengan demikian agama Islam menyebar luas. Begitu cepat menyebar luas sampai ke Indonesia. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Apa misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan alamin? Misi. Misi Nabi Muhammad SAW yaitu mengajarkan kepada manusia tentang perilaku atau akhlak yang baik. Ini adalah salah satu misi Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada akhlak. Karena akhlak ini sangat penting. Seseorang dikatakan baik adalah orang yang baik akhlaknya. Ini yang pertama-tama dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia mengajarkan bagaimana cara menghormati satu sama lain. Bagaimana dia cara membebaskan istilah perbudakan. Dulu ada istilah perbudakan. Setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, tidak ada lagi istilah perbudakan. Saya kira itu cukup. Oke. Kalau begitu kita tutup dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.